Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik, siap mengikuti ajang Festival Fakih Usman ke-7 tahun 2023 dalam kategori lomba karya ilmiah remaja. Sebelum kami memaparkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Haidar Muzafan. Saya Fajar Safiar Azuri. Kami siap berpartisipasi. Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan listrik di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan perkembangan pola hidup manusia. Dengan nama Indonesia Emas tahun 2045, salah satu mimpi anak bangsa adalah melihat lingkungan yang lestari dan dikelola secara bijaksana guna mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Menurut data, terdapat 64.096 hektar tanaman pisang di Pulau Jawa dengan produksi 7,28 juta ton pisang pada tahun 2019. Semakin banyaknya produksi pisang di Indonesia akan berdampak pada tingginya jumlah limbah pelepah pisang yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, dalam makalah ini kami menawarkan sebuah gagasan teknologi tepat guna dari sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, sesuai mimpi anak bangsa untuk melihat lingkungan yang lestari dan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, yakni pemanfaatan pelepah pohon pisang sebagai sumber energi berkelanjutan yang diharapkan dapat mengurangi penumpukan limbah organik untuk diolah melalui proses fermentasi sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan yang awalnya pelepah pisang belum diolah dengan baik, sekarang dapat diolah dan menambah nilai manfaat di dalamnya, sehingga pemanfaatan pelepah pisang dapat menjadi salah satu jalan alternatif dengan biaya ringan yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah krisis energi listrik, namun tetap ramah lingkungan. Oleh karena itu, peneliti membuat karya tulis ilmiah dengan judul Kapasitas Pelepah Pisang sebagai Energi Alternatif Ramah Lingkungan menuju Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan berkehidupan yang lebih baik di masa depan, kami menawarkan sebuah inovasi tepat guna yang dapat mengolah limbah yang sebelumnya tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai, yakni sumber energi listrik terbarukan yang tentunya ramah lingkungan. Nah, pertama-tama bagaimana? Pertama-tama pengolahan dimulai dari proses fermentasi, di mana proses fermentasi dilakukan menggunakan media yang ada di samping saya, yakni sebuah tabung fermentasi. Sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai mekanisme tabung fermentasi, kita perlu ketahui apa saja bahan yang dibutuhkan dalam proses fermentasi. Yang pertama, tentunya pelepah pisang sebagai media utama atau bahan utama dalam proses fermentasi kali ini. Yang kedua, yakni gula. Gula sebagai penstabil. Dan ada garam sebagai katalisator. Kemudian ada molase sebagai makanan bakteri. Dan ada air sebagai pelarut. Nah, langsung saja kita mulai langkah-langkah dalam proses fermentasi. Yang pertama, pastinya kita masukkan seluruh bahan-bahan tersebut ke dalam tabung fermentasi sesuai dengan persentase yang sudah ditakar, yakni pelepah pisang sebanyak 30% dari total volume, kemudian ada molase sebanyak 29% dari total volume, ada garam sebanyak 0,5% dari total volume, dan gula sebanyak 0,5% dari total volume, serta juga air sebagai pelarut sebanyak 40%. Kemudian setelah kita masukkan seluruh bahan tadi di dalam tabung fermentasi, kita tinggal tutup alat tersebut. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya, apa fungsi selang-selang yang ada di tabung fermentasi? Yang pertama, selang yang menghubungkan tabung utama menuju tabung kecil di bawah
atau tabung yang kami beri nama pour blank. Kenapa kita sebut pour blank? Karena di dalam sini hanya ada air dan juga udara kosong yang difungsikan sebagai penetral gas yang keluar dari selama proses fermentasi terjadi. Kemudian di samping saya ada tabung yang di dalamnya terdapat biobol. Biobol sendiri berfungsi sebagai rumah bakteri selama proses fermentasi berlangsung. Jadi ketika fermentasi berlangsung, kita menggunakan mikroorganisme sebagai aktivator atau sebagai daya utama dalam proses fermentasi. Setelah itu, setelah kita menunggu fermentasi berlangsung, yakni kurang lebih selama 15 hari, dan sangat disarankan selama proses fermentasi kita cek, setiap hari kita cek di mana indikator dalam pengecekan proses fermentasi tersebut, yakni ada di balon yang ada di atas tabung utama. Balon ini merupakan indikator terjadinya proses fermentasi. Proses fermentasi tersebut berhasil atau tidak ditentukan oleh indikator yang ada di atas tabung utama. Ketika tabung utama ini mengembung atau mengeluarkan gas, maka proses fermentasi yang ada di dalam tabung utama berhasil atau terjadi proses fermentasi. Dan setelah 15 hari kita tunggu, maka sumber energi listrik terbarukan telah tercipta, yakni sumber energi alternatif dari proses pengolahan limbah pelepah pisang yang akan kita buktikan bersama-sama melalui sebuah uji coba sederhana menggunakan rangkaian seri yang akan kita buktikan setelah ini. Sekarang mari kita buktikan. Di tangan saya sekarang ada cairan hasil fermentasi pelepah pisang selama 15 hari. Dan di samping saya adalah rangkaian seri yang nantinya akan menguji apakah cairan hasil fermentasi pelepah pisang selama 15 hari yang telah kita lakukan berhasil atau tidak. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk uji coba kali ini adalah kita tuangkan cairan hasil fermentasi pelepah pisang ke dalam rangkaian yang ada di samping saya. Kita mulai. Cukup dengan sedikit cairan fermentasi yang kita tuangkan ke dalam rangkaian seri dapat menghasilkan energi listrik. Gak percaya? Mari kita buktikan. Saya akan menggabungkan dua kabel, dan ketika kabel tersebut tersambung, maka arus energi listrik akan mengalir ke dalam lampu LED yang ada dalam rangkaian. Oke, mari kita buktikan. 1, 2, 3. Bagaimana? Berhasil bukan? Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa limbah yang awalnya kurang bermanfaat dapat menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat melalui inovasi teknologi tepat guna. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan sesuatu secara sia-sia. Dimulai dari pengolahan limbah secara sederhana, kita dapat mengurangi efek buruk terhadap lingkungan. Maka dari itu, Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan. Sekian pemaparan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim, undur ma qala wala tandur man qala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.